Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya, taufik hidayahnya, sehingga kita pada malam hari ini masih diberikan kekuatan, sehat walafiat, umur panjang, kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju pengajian ini dengan tidak kurang suatu pun. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, barokahnya kita semuanya, dan juga memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang soleh-solehah, dan kemudian hadirin rahimakumullah menilai seluruh aktivitas hidup kita sebagai aktivitas ibadah yang telah dia melahir, dia menghisab amalan-amalan kita, termasuk amalan kita yasinan tahlilan pada malam hari ini menjadi pemberat mizan kita di yaumul akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya apa yang kita inginkan dari hidup dan kehidupan ini? Kalau ditanya kita itu hidup ini untuk apa dan mau kemana? Tujuannya apa? Ya, kita hidup ini tujuannya apa? Kalau mungkin kita sekolah supaya pintar, supaya lulus. Kita sekolah supaya nanti bisa bekerja supaya kita mungkin dapat maisha, dapat penghasilan, hidup layak dan sebagainya. Itu kalau kita sekolah atau bekerja. Kalau kita hidup, ibu sekalian, tujuan hidup kita sebenarnya sudah sesuai dengan doa yang seringkali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebenarnya sudah merupakan visi. Visi itu apa ibu sekalian? Visi misi itu adalah tujuan yang hendak kita raih jangka panjang. Itu visi. Misinya adalah langkah-langkah kita untuk mencapai visi tersebut. Tujuan kita jangka panjang apa? Yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau Allah berikan kita kebaikan di dunia sekaligus kebaikan di akhirat, ya sudah. Di dunia kebaikan itu apa? Ya sehat, diberikan maisha yang cukup. Kayak Haji Sugeng ini masya Allah, ya toh, rumahnya 2, yang satu untuk itu, yang satu untuk pengajian. Masya Allah. Ya sudah berangkat haji, masya Allah. Dicukupi rezekinya, ya. Ini di dunia dicukupi, itu namanya apa? Fid dunya hasanah. Kelak akan periode kedua, babak berikutnya adalah fil akhirati hasanah. Rugi sekali orang yang hanya mendapatkan fid dunya hasanah. Duit akeh, omah akeh, mobil akeh, tetapi lupa sama Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah zikir ngaji, kasihan nolongso di akhiratnya. Itu namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati sayyi'ah. Dunianya baik. Ya memang orang-orang barat itu kan duit akeh, omahnya bagus-bagus, ya. Tetapi ibu sekalian, orang-orang seperti mereka tidak mendapatkan petunjuk dan nanti kasihan. Fid dunya hasanah tetapi akhiratnya tidak hasanah. Malah kalau kita boleh memilih, ya tidak apa-apa lah hidup di dunia yang sementara ini tidak hasanah, ya kosong tidak apa-apa. Tapi asalkan goalnya itu finalnya hidup di akhiratnya hasanah. Tetapi sebenarnya Islam tidak menghendaki hasanah hanya satu, tetapi dua-duanya hasanah, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa kita sebenarnya sudah hebat itu. Maka ibu sekalian, doa yang kita lafadzkan, yang lafadznya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, disebut oleh ulama sebagai doa sapu jagat. Doa sapu jagat, ya memang kalau doa itu dikabulkan, wes entek-entek. Nah, kita kan hidup di
di dua masa, ya, di dua kehidupan, dunia dan akhirat. Lah kok di dunia dikasih hasanah, di dunia hasanah, di akhirat kok dikasih hasanah, ya sudah selesai. Itu berarti nikmat yang luar biasa. Apalagi ketika di akhirat, hasanah itu maksudnya apa? Dimasukkan ke surga, dahul jannah, dan kemudian waqina ada benar, dijauhkan dari api neraka. Ibu sekalian, itulah makna daripada tujuan hidup kita, mohon kepada Allah diberikan kebaikan di dunia dan sekaligus kebaikan di akhirat. Lalu bagaimana cara menempuhnya supaya kita mendapatkan keduanya itu semuanya hasanah? Allah berfirman dalam Quran, surat Ad-Dariyat surat ke-51 ayatnya 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka itu, kita itu liya'budun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya ternyata ibadah. Jadi kalau orang beribadah, insya Allah ibu sekalian, kita akan memperoleh yang kita harapkan di dunia hasanah dan di akhirat hasanah. Ibadah itu bagaimana macamnya? Bermacam-macam. Ulama membagi menjadi dua, ya. Ada yang namanya ibadah mahdhah, ada yang namanya ibadah dunyawiyah, muamalah dunyawiyah. Ibadah mahdhah ya salat 3 rakaat, maghrib 4 rakaat isya, dan seterusnya. Puasa di bulan Ramadan, haji di Mekah dan sebagainya, zakat dan sebagainya merupakan ibadah yang sudah sesuai diatur oleh Rasulullah ketentuannya. Namun ibu sekalian, ada ibadah yang memang macamnya banyak, ya, termasuk zikir pada malam hari ini, baca Yasin tiap malam Jumat, apalagi nanti ditambah surat Al-Kahfi. Kemudian amal soleh yang lainnya, ya. Insya Allah dengan amalan-amalan seperti itu tidak usah menunggu kita meninggal, kita sudah berjumpa dengan Allah, ya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan-amalan yang solih, ya. Wala yusyrik, dan jangan dia syirik kepada Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syaratnya beramal soleh dan jangan syirik. Insya Allah kita sekalian akan liqa Allah, ya. Ada orang sakit, kita besuk liqa Allah, ya. Beribadah itu perjumpaan kita dengan Allah. Jadi perjumpaan dengan Allah tidak cuma ketika kita sholat saja, ketika kita haji saja, ya ibu sekalian. Jadi semua perbuatan baik menghasilkan pahala, ibu sekalian, adalah perjumpaan dengan Allah, dan insya Allah akan bernilai pahala, insya Allah bernilai ibadah yang kelak ibu sekalian akan menjadikan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ibu sekalian, dalam menuju kita mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat memang tidak gampang, ya. Cobaan-cobaan, rintangan-rintangan senantiasa apa itu merintangi jalan kita menuju ke sana. Merintangi jalan kita menuju ke sana, ya. Seperti ngaji kayak begini hawane ya apa itu, pernah apa awarakuin apa luri, ya. Kemarin jam terus kedanan, ya, awak meriang waktu-waktu, rasanya jelas berat rasanya, tapi ternyata Pak Luri ini luar biasa, tetap menyempatkan, ya, ngerawui pengajian ini dan kemudian ikut bergabung bersama-sama kita. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ampunan, balasan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ibu sekalian, ada yang namanya syaitan. Makhluk Allah ini tugasnya memang senantiasa menggoda, merintangi kita dari jalan kebaikan. Dari jalan kebaikan ini, syaitan ini memang luar biasa, ya. Nabiullah Adam itu adalah nabi,
langsung dapat petunjuk dari Allah, itu aja tergelincir oleh godaan syaitan. Apalagi kita kalau tidak hati-hati ya dalam menata hidup kita, ibadah kita, hati kita ditata dan sebagainya, juga akan mudah terjerumus kepada godaan syaitan. Tadi sudah sempat kita baca dalam Yasin ya sebuah ayat yang berbunyi alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahad ilaikum ya bani adama, wahai anak-anak Adam ya, tidakkah sudah aku perintahkan kepadamu bahwa janganlah engkau menyembah syaitan ya, mengikuti ajakan syaitan, karena sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Allah kepada kita semuanya, utamanya dalam Quran surat Yasin ya, oleh ibu bapak sekalian membaca surat Yasin kemudian merasakan terjemahannya, itu luar biasa maknanya, bahwa kehidupan ini kita sebenarnya ini pertempuran, peperangan ya antara kebaikan dengan keburukan. Kebaikan yang dibawa oleh Nabi dan para malaikat supaya kita berada di jalan yang lurus, berhadapan dengan nafsu-nafsu syaitoniyah yang memang mengajak kita kepada keburukan yang bakalnya akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Kalau kita tidak hati-hati, ibu sekalian, kita bisa terjerumus dan kemudian nasib kita boleh jadi di dunia ke sana, tetapi boleh jadi di akhiratnya malah tidak ke sana, malah lebih rekoso lagi. Alam ahdiilaikum ya bani adama ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani buduni hada siratum mustaqim, dan sembahlah kepadaku hada siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi sudah dijelaskan. Kalau mereka nanti dimasukkan di neraka ibu sekalian karena tergelincir godaan syaitan dan karena tidak menyembah Allah, tidak salahnya Allah sudah memberikan warning, peringatan pada semuanya, kepada makhluknya, bahwa ibu sekalian, kita sekalian diharuskan menyembah Allah dan diharuskan menjauhi ajakan syaitan. Mudah-mudahan ibu sekalian ngaji kita pada malam hari ini, tahlil, yasin dan sebagainya, semakin mendekatkan kita kepada Allah dan semakin menjauhkan kita dari nafsu-nafsu syaitannya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami wal maisrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.